ada yang menggembirakan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman menyaksikan pertandingan dini hari di Conference League Eropa di Stamford Bridge, markasnya Chelsea, Kevin Dix yang sebelumnya pada pekan kemarin mengalami cedera di Stadion Parken di Copenhagen saat menjamu Chelsea dan kalah 1-2 ketika dia coba untuk menghalangi duel dengan Trevor Chalobah, pemain belakang Chelsea, dan dia jatuh dengan tumpuan kaki yang tidak sempurna sehingga dia terkilir kakinya dan ada mengalami masalah cedera. Dia ditarik keluar oleh pelatih Jakob Nestrup, ya, dan ini mengkhawatirkan tentunya. Kenapa mengkhawatirkan? Karena dengan cedera ini mengancam dia untuk tidak tampil dalam pertandingan Indonesia yang tandang ke Sydney menghadapi The Socceroos Australia, lanjutan pertandingan grup C babak pra-Piala Dunia zona Asia. Tetapi ya, pada dini hari tadi Kevin Dix bahkan dimainkan sejak awal. Saya memperkirakan ketika ia kemarin, dan dalam konten saya sebelumnya teman-teman, dia ada dalam rombongan tim namanya masuk. Ini kan sudah bagus, sinyal oke lah. Mungkin dia akan di bangku cadangan untuk menjaga pemulihan dia, ya, dan bisa aja dia main di babak kedua sebagai super sub. Tapi bagi Jakob Nestrup, ya, Kevin Dix itu sangat diperlukan tenaganya. Dan dia bukan bermain di bek kanan, dia bermain di posisi yang lebih ke tengah, ditarik ke dalam. Ketika FC Copenhagen tampil dengan skema permainan formasi mereka 5-4-1, meninggalkan Victor Claesson di lini depan, dan Kevin Dix bermain di jantung pertahanan. Kuat, ya. Ini yang membuat pemain-pemain Chelsea agak frustrasi di babak pertama. Dan mereka tidak bisa melepaskan tembakan ke gawang Copenhagen karena rapatnya pertahanan yang dibangun oleh Kevin Dix dan kawan-kawan. Poin yang saya dapatkan di sini, dengan ditampilkannya Kevin Dix berarti ini sudah sinyal bagus, ya, bahwa dia dipastikan tampil melawan Australia sejak pertama, bukan lagi Sandy Walsh. Karena saya berpikir, dan pasti teman-teman semua, ketika dia tidak tersedia, memang dia ada dalam nama pemain-pemain yang di-list oleh PSSI lewat pemilihan dari Patrick Kluivert, ada di 27 pemain. Ya. Tapi kalau dia masih bermasalah, mungkin dia akan tersedia menghadapi Bahrain. Pertama melawan Australia ada Sandy Walsh. Tapi dengan dia bermain memperkuat Copenhagen pada dini hari tadi, dan saya lihat penampilannya oke banget sebagai bek tengah. Nah, walaupun kalah dengan 1-0 dari Chelsea, tapi saya gembira sekali. Pasti kubu timnas Patrick Kluivert dan juga menyaksikan pertandingan ini akan tersenyum, ya, seluruh tim kepelatihan dengan kembalinya Kevin Dix, karena dijamin ketika dia bugar, dia fix, dia akan bermain sebagai pemain inti, pemain utama di starting 11-nya timnas yang kali ini dipegang oleh Kluivert. Jadi menghadapi Australia tidak lagi diragukan bahwa setelah dia tampil dan full, dia tidak ditarik keluar oleh Jakob Nestrup. Dia bermain 90 menit plus ada injury time di sana, dan dia sebagai pemain bertahan yang bermain di bek tengah. Jadi bagi kita tidak masalah juga kalau bek tengah kita kurang, ya, ada bermasalah lagi, dia bisa bermain dengan Jai Ices di posisi bek tengah dan bagus. Tetapi kalau ada di sana Messilgers, ada Rido, ya, dia mungkin akan bergeser ke kanan karena dia juga bisa bermain di posisi bek kanan. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat baik buat kita semua. Di saat kita banyak diguncang dengan keraguan terhadap cedera dari Kevin Dix, dan dia tampil, ya, di bawah dan tidak di bangku cadangan. Itu yang paling penting buat kita. Dan dia bermain full, jadi tidak ada lagi rasa khawatir untuk cedera dia, ya, yang berkepanjangan. Dia hanya butuh itu 1 pekan saja setelah dia kena di ankle dia, dan dia bisa bermain. Jadi prosesnya itu begitu cepat. Tim medis dari Copenhagen ini menjaga kebugaran dari seorang Kevin Dix, dan itu terbayar dengan baik karena penampilannya oke, meskipun mereka tersisih di Conference League karena kalah secara agregat di Stadion Parken, kalah dari Chelsea dengan 1-2 dan sekarang kembali kalah dengan 1-0. Tetapi bagi timnas Indonesia sekarang kita sudah lega, ya teman-teman, karena Kevin Dix ternyata sudah kembali, dan dia akan langsung terbang menuju ke Sydney
Ya itu dia terbang pada tanggal 16, mungkin dia akan tiba pada tanggal 17. Ya kita harapkan saja ya semua baik-baik saja ketika semua pemain abroad kita mendarat di Sydney dan fokus siap bertempur menghadapi Australia. Dengan saya, Bung Ropan.